Kami mau Tuhan mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Omong kosong. Ya, firman itu Tuhan Betul. itu menjadi suatu kenyataan bagi kami yang tidak hanya sekedar kami tahu, tetapi menjadi sesuatu yang kami praktekkan dalam kehidupan nyata ini. Kami mau Tuhan mendalami firman-Mu dari Yakobus 2 ayat 8 sampai 13 supaya kami Tuhan menjalankan kasih Tuhan penuh dengan belas kasihan, menjalankan hukum Tuhan. Di dalamnya ada kasih dan keadilan yang nyata dalam hidup kami. Biarlah Bapa firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terpuji, termulialah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, di pagi hari yang indah ini kami mengambil renungan untuk kita dari Yakobus Minta pasal view 2 lang, yo kita ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. yo kita Kami bacakan di itu tengah-tengah persekutuan kita. anaknya Bu Mami dong. Yo, Tetapi jikalau kamu di menjalankan operator hukum yang utama sekarang yang senangnya tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Namun jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab siapa saja yang menuruti seluruh hukum itu, tetapi tersandung dalam satu bagian saja, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia yang mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Namun belas kasihan akan menang atas penghakiman. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kita mendalamin atau mendengar kitab Yakobus ini yang ditulis awalnya kepada orang-orang Kristen dari kalangan Yahudi yang berada di perantauan, bagaimana mereka bisa mempertahankan identitas mereka, bagaimana mereka bisa terus menunjukkan kebenaran firman Tuhan yang mereka sudah terima di tengah-tengah masyarakat. Jadi saat kita membaca Yakobus itu adalah lebih banyak persoalan-soalan praktis ataupun kehidupan nyata gitu di tengah-tengah masyarakat. Kurang mendalamin tentang teori tetapi lebih banyak langsung ke dalam praktek-praktek kehidupan di tengah-tengah masyarakat, bagaimana mereka berlaku secara nyata, konkret begitu di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita pun saat mendalamin pada pagi hari ini, kita akan bisa melihat bagaimana itu prakteknya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik saudara-saudara kekasih, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita mau saudara-saudari mengikuti hukum Tuhan dalam keadilannya. Jadi kata hukum di sini jangan terus kita lihat seperti berada di dalam pengadilan, tetapi kita mau melihat bahwasannya dalam hukum Tuhan itu yaitu kasih, hesed ataupun keadilan itu adalah sesuatu yang harus sejalan di dalam kehidupan kita gitu. Jadi di sini kita mau didorong bahwasannya kasih itu menjadi sesuatu yang nyata di dalam keadilan yang mau kita lakukan dalam kehidupan masyarakat begitu. Jadi
saudara-saudari mengikuti hukum Tuhan dalam keadilan nyata, bahwasannya keadilan pelaksanaan firman dan panggilan menolak diskriminasi itu yang akan semakin kita pertajam dari Yakobus 2 ayat 8 sampai 13 ini. Bagaimana ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak ada diskriminasi begitu, tapi kita ada merasakan panggilan yang ilahi untuk menunjukkan kasih dan keadilan yang nyata dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, ketika kita belajar dari Yakobus ini adalah komunitas orang Kristen mula-mula. Jadi dalam dunia abad pertama itu, bahwasannya orang kaya mendapat hak istimewa itu. Orang miskin terpinggirkan. Itu sudah menjadi sesuatu kebiasaan di tengah-tengah masyarakat pada masa itu. Lalu Jakobus menyatakan bahwasannya panggilan gereja menjadi cermin yang menolak keras diskriminasi dan mengedepankan kesetaraan di tengah-tengah persekutuan itu. Jadi saudara-saudari, hal ini bisa juga terjadi pendiskriminasian secara tidak langsung begitu di tengah-tengah sebuah persekutuan dan mungkin juga di tengah-tengah gereja. Maka melalui ibadah subuh ini Kingdom Pemilih Indonesia ini kita mau saudara-saudari menolak keras diskriminasi dan mengedepankan kesetaraan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Iman tidak boleh berhenti pada hanya kata-kata saja gitu. Ketaatan kepada hukum Tuhan tidak cukup diwujudkan hanya dengan pengakuan lisan atau seremoni dalam ibadah kita. Iman yang sejati selalu terekspresi lewat karya nyata khususnya dalam keadilan dan kasih. Teleite artinya menjalankan tindakan aktif yang terus-menerus dan konsisten, bukan sekedar pengetahuan intelektual gitu. Jadi malam kami juga kembali melayani bersama di STTF di Sabda Medan, bagaimana kasih itu menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan para mahasiswa begitu. Jadi tidak hanya sekedar firman itu didengar di dalam kelas, tetapi bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika itu tidak balance antara teori dan praktek, semalam kami bisa melihat ada kasus-kasus juga, kasus okultisme ataupun kasus luka batin begitu. Saya yakin ketika kita misalkan betul-betul seimbang antara uh, seimbang antara perkataan dan tindakan kita, bahwasannya di dalam kata-kata kita itu dan tindakan itu adalah firman Tuhan, kuasa ataupun kekuatan okultisme dan juga pun luka batin tidak akan berdampak dalam kehidupan kita gitu. Bahwasanya kata-kata kita itu di dalamnya ada kuasa firman Tuhan, lalu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Itulah saudara-saudari yang kita hadapin terus-menerus di dalam kehidupan nyata dalam hidup kita sekarang ini. Jadi bukan hanya dalam orang Kristen mula-mula, tetapi juga di dalam praktek kehidupan saat ini, supaya teori dan praktek itu bisa sejalan gitu. Jadi saudara-saudari bisa kita lihat tadi, jadi konstitusi tertinggi kerajaan Allah gitu kan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Jakobus tidak menyebut ini sebagai sekedar saran moral gitu. Ia adalah nomon basilikon ataupun hukum kerajaan ketika kita sudah masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Jadi jangan lihat kerajaan Allah itu nanti, hanya nanti, tapi sudah terjadi pada masa kini. Ketika kita sudah masuk ke dalam kerajaan Allah itu, bahwasanya ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka praktek kehidupan yang harus kita praktekkan menjadi gaya hidup kita. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri begitu. Nah, konstitusi ini termasuk
konstitusi tertinggi yang ditetapkan oleh Kristus yang menuntut kita untuk mengasihi secara aktif dan egaliter tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Jadi egaliter dalam arti bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain apa adanya gitu, dengan kehidupan yang setara terhadap. Kadang itu yang sulit bagi kita. Tetapi saudara-saudari, ketika kita sudah memahami kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kan di dalam Injil Matius dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu gitu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dua itu saudara-saudari, kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu itu harus sangat betul nyata dalam kehidupan kita. Yaitu kata yang digunakan di situ, istilah Yunani ini ya, kata holos. Holos artinya utuh, satu padu, tak terpisahkan di dalam kehidupan kita gitu. Jadi kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita melakukan holos, melakukan utuh terhadap kasih yang kita praktekkan terhadap sesama kita manusia. Jadi kenapa di sini ketika dalam Injil itu tidak disebutkan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kepada sesama manusia, itu juga sebetulnya kalau kita pelajari dalam Alkitab itu gitu. Jadi harus dia berimbang dan harus nyata itu dalam mengasihi Tuhan dan juga sesama manusia itu. Jadi saudara-saudari, ini apa yang dikatakan dalam ayat 8 ini harus bisa menjadi praktek nyata dalam kehidupan kita ketika kita sudah masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Saudara-saudari, anatomi memandang muka gitu. Prosopelopsia ini menilai orang berdasarkan penampilan luar, status sosial, jabatan atau kekayaan, bukan pada martabatnya sebagai sesama ciptaan Allah, karena pada dasarnya kasihilah sesamamu itu kita menjadi egaliter gitu. Egaliter dalam arti bahwasannya kita bisa mengasihi sesama ciptaan dengan sepenuh hati. Budaya hormat pada yang kaya dan berpangkat adalah pengkhianatan terhadap natur komunitas Kristus jika dibarengi dengan pengabaian terhadap yang miskin. Jadi ketika kita melebih-lebihkan orang kaya begitu dan kurang mendapat perhatian dengan kepada orang yang miskin, orang yang termarginal, itu saudara-saudari menjadi sebuah pengkhianatan terhadap natur komunitas Kristus dalam kehidupan kita. Itu saudara-saudari. Jadi saudara-saudari, diskriminasi bukanlah kelemahan sosial biasa. Jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa ini kan. Jadi sikap pilih kasih bukanlah sekedar tata krama yang buruk, itu adalah tindakan aktif melawan kehendak Allah dan juga pelanggaran langsung terhadap Imamat 19 ayat 15 gitu. Jika kita memandang muka, kamu berbuat dosa. Ergas seste, kamu mengerjakannya. Diskriminasi adalah dosa aktif yang sengaja dipelihara. Jadi bukan dosa pasif, tapi adalah dosa aktif yang sengaja kita pelihara ketika kita memandang muka. Ayat 9 tadi, saudara-saudari. Nah itu. Jadi ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Langsung kita bisa membedakan ini yang kaya, ini yang miskin, ini yang sudah ada jabatan, ini yang tidak ada jabatan. Tetapi firman Tuhan ini bagaimana kita, saudara-saudari, supaya tidak terjadi diskriminasi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudari, kesatuan yang utuh hukum Tuhan itu, hukum Tuhan bukanlah menu prasmanan
yang bisa kita pilih secara selektif begitu. Oh, ini yang pas sama saya ini gitu. Tetapi hukum Allah itu adalah satu kesatuan yang utuh gitu. Jadi bagaimana kita bisa melihat utuh dia hukum Allah itu, hukum di sini kembali kami katakan bukan dalam arti pengadilan, tetapi hukum itu adalah sesuatu yang kita yakini di dalamnya ada kasih dan keadilan sejalan gitu. Jadi ketika kita mengingkari satu hukum, maka kita juga mengingkari seluruhnya gitu. Taat seluruhnya, bukan sebahagian. Jadi itu yang mau ditekankan firman Tuhan ini. Kesatuan utuh antara hukum Tuhan itu di dalam diri kita. Jangan seperti yang ada di apa ini, gambar ini, rantai itu terpisah. Dampak apa? Dampak ketidakadilan, dampak diskriminasi yang bisa terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi mitos ataupun hierarki dosa dalam gereja gitu. Jakobus menolak logika legalitas yang memilah pelanggaran secara hierarkis gitu. Keadilan dan kasih adalah inti ketaatan. Dan ketika ada yang melakukan dosa misalkan pembunuhan dan juga perzinahan, ya kita harus tuntun mereka untuk keluar dari dosa itu gitu, untuk masuk ke dalam hidup dalam kerajaan Allah itu adalah hidup dengan yang sebenarnya. Jadi juga saudara-saudari bahwasanya pilih kasih ataupun ketidakadilan sosial gitu, itu adalah sesuatu yang mungkin kita pelihara tersembunyi di tengah-tengah kehidupan gereja kita. Maka Jakobus ini mau mengajak kita bagaimana kita untuk bisa mempraktekkan hukum kasih dan keadilan itu betul-betul nyata di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, bahwasannya taat karena dimerdekakan, bukan karena takut ini. Ini yang harus sering juga saudara-saudari kita lakukan dalam kehidupan kita, bahwasannya bagaimana kita betul-betul merdeka. Umat percaya dituntut untuk hidup di bawah hukum yang memerdekakan. Kita tidak lagi taat karena ketakutan akan hukuman, melainkan oleh dorongan kasih sebagai respon terhadap anugerah. Jadi hukum Tuhan bukan lagi beban penindas, melainkan kekuatan yang membebaskan kita sebagai anak-anak Tuhan. Betul-betul di dalamnya kita nikmati kemerdekaan itu. Tapi dalam kehidupan kita ini sering ada merasa kita rendah diri, merasa kita belum dibebaskan, ada kekhawatiran, ketakutan dalam diri kita begitu. Tapi sebetulnya ketika kita sudah percaya dan hidup dalam kerajaan Allah itu di tengah-tengah dunia ini, kita betul-betul adalah orang yang dimerdekakan. Anugerah yang kita terima itu bukan anugerah pasif, tapi anugerah yang aktif untuk bisa kita kerjakan selalu dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang kekasih, bahwasannya bagaimana kita bisa menelaraskan antara ucapan dan perbuatan kita, bagaimana yang menjadi penekanan daripada Jakobus ini. Leleite kai poiete, berkata-katalah dan berlakulah. Tidak ada ruang bagi kemunafikan. Hubungan antara apa yang kita ucapkan dan kerjakan tidak boleh terpisah gitu. Tidak cukup hanya berbicara tentang kasih. Semua harus terwujud dalam tindakan nyata yang membela kaum marginal begitu. Jadi saudara-saudari, jadi apa yang kita ucapkan ya harus sejalanlah dengan apa yang kita lakukan. Jakobus ini menekankan iman tanpa perbuatan adalah mati. Harus sejalan dia antara iman dan juga perbuatan itu di dalam kehidupan ini. Saudara-saudari, maka puncak argumen etis daripada Jakobus ini, penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan.
tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Ini, jadi ketika kita menunjukkan kehidupan belas kasihan ataupun egaliter yang di dalamnya kasih dan keadilan itu, maka itulah saudara-saudari yang menjadi pemenangnya dalam penghakiman. Mereka yang menolak mempraktekkan belas kasihan akan dihakimi tanpa ampun. Namun kemurahan hati dan keadilan aktif mengubah cara Allah untuk mengadili umatnya. Jadi kehidupan yang berbelas kasihan itu bisa, saudara-saudari, mengubah cara Allah untuk mengadili umatnya. Jadi saudara-saudari, mari kita mendefinisikan ulang kembali makna belas kasihan itu. Bukan hanya empati batinia atau merasa kasihan, saudara-saudari. Tetapi mendefinisikan ulang kembali makna belas kasihan itu adalah keadilan sosial aktif kita gitu. Membela hak orang. Dalam tradisi Alkitab, belas kasihan atau hesed tidak pernah pasif. Belas kasihan selalu berdampingan erat dengan keadilan sosial. Secara aktif membela hak-hak orang miskin dan menentang diskriminasi. Jadi saudara-saudari, kita harus yakin ketika kita menghidupi belas kasihan ataupun hesed itu tidak pasif, saudara-saudari. Itu selalu berdampingan dengan keadilan sosial dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi saudara-saudari, tidak hanya bersifat empati batinia, tetapi dia harus nyata di tengah-tengah masyarakat. Baik saudara-saudari, ini sudah mendekati yang terakhir. Bagaimana menjadi blueprint komunitas Kristen yang sejati sehingga hukum kasih itu ataupun keadilan itu bisa nyata di dalam kehidupan kita. Jadi dibutuhkan adalah kasih yang inklusif, menolak segala bentuk favoritisme dan sistem patronase, artinya membeda-bedakan orang kembali dari awal tadi gitu. Oh, ini orang kaya, ini orang miskin, ini pejabat, orang penting, ini. Jadi saudara-saudari, kasih yang inklusif itu kita bisa menempatkan orang bahwasannya setara dengan kehidupan kita itu. Keadilan yang praktis, bahwasannya kesetaraan dalam ibadah dan relasi sosial harian itu menjadi sesuatu yang nyata begitu. Jadi tidak hanya dalam ibadah kita menyatakan keadilan, tetapi itu juga harus nyata di dalam kehidupan kita. Kita tahu misalnya bagaimana perjuangan Martin Luther King di Amerika saat memperjuangkan bagaimana kesetaraan antara kulit hitam dan kulit putih, dan dia berkata, suatu saat saya rindu bersama-sama dengan orang kulit putih, memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, kenapa itu ungkapan Martin Luther King itu yang juga menjadi satu pejuang di Amerika itu, supaya Injil itu, firman Tuhan itu tidak hanya sekedar ditahu begitu, tetapi harus betul-betul bagaimana yang dikatakan Yakobus ini, betul-betul ada kesetaraan dalam ibadah dan relasi sosial harian. Jadi terkadang saudara-saudari, ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bisa membeda-bedakan karena kita suku yang berbeda, seolah-olah suku kita lebih hebat, ataupun saudara-saudari atau kita satu kampung begitu, kasih kita lebih dalam ke dalam teman kita satu kampung dibanding daripada orang-orang lain. Maka di sini keadilan praktis itu adalah kesetaraan dalam ibadah itu dan relasi sosial kita praktekkan dalam kehidupan kita. Konsistensi dalam tindakan. Jadi tidak berubah-ubah dia. Beda hari ini, beda besok gitu. Tapi betul-betul keselarasan total antara pengakuan iman dan juga perbuatan itu. Gitu. Jadi nyata dia di dalam kehidupan ini. Apa yang dia katakan,
Nah, itu juga yang dilakukan gitu. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dalam Matius 5 ayat 8, artinya kita sejalan antara apa yang kita imani itu dan juga apa yang kita lakukan. Maka di situ kita akan bisa melihat Allah. Hidup dalam kemerdekaan, taat karena anugerah, menjadi oase belas kasihan bagi dunia gitu. Jadi selalu dirindukan di tengah-tengah dunia ini ketika kita hidup dalam kemerdekaan yang di dalamnya ada anugerah, kita tunjukkan dalam kehidupan yang berbelas kasihan di tengah-tengah masyarakat begitu, saudara-saudara. Mari kita cek refleksi ataupun checkpoint refleksi diri dan juga komunitas kita begitu. Di area mana keluarga, gereja ataupun tempat kerja kita paling mudah memandang muka gitu. Apakah di gereja, saudara-saudara? Apakah di keluarga? Apakah di tempat kerja? Ini sesuatu yang riskan dalam kehidupan kita. Bisa juga kita diskusikan, saudara-saudari. Ada mungkin area-area yang tertentu kita rasakan kita bisa memandang muka gitu. Yang kedua, saudara-saudari, apa satu tindakan konkret minggu ini untuk melaksanakan hukum kerajaan dengan lebih adil, bahwasannya kasih dan keadilan itu bisa kita lihat bersahut-sahutan menjadi satu kesatuan begitu dalam kehidupan konkret ini. Lalu saudara-saudari, yang ketiga, bagaimana gereja kita bisa lebih konsisten untuk meruntuhkan tembok diskriminasi sistematik gitu. Jadi kita bisa juga merasakan itu, saudara-saudari, diskriminasi yang sistematik bisa terjadi di mana-mana ini. Bisa terjadi di gereja, bisa terjadi di pekerjaan kita. Lalu bagaimana gereja kita bisa lebih konsisten untuk meruntuhkan tembok diskriminasi. Jadi kita, saudara-saudari, terus yang salah satu topik doa syafaat dalam Kingdom Pemilih Indonesia, mari kita berdoa untuk gereja dan hamba Tuhan dan juga untuk penjangkauan terhadap suku-suku yang terabaikan itu. Bahwasanya kita mau berdoa di situ untuk meruntuhkan tembok diskriminasi sistematik yang bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan yang kita bergereja. Terakhir, saudara-saudari, menghadirkan kasih yang mengalahkan penghakiman, menjadi pelaku firman yang adil, menuntut keberanian melawan arus budaya. Mari memohon pertolongan Roh Kudus agar setiap ucapan, tindakan, dan keputusan kita memantulkan kasih Allah yang merangkul semua orang. Jadilah saksi hidup di mana keadilan dan belas kasihan benar-benar menang. Kalau saudara-saudara belum bisa terjadi, mari kita selalu menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Terkadang ya tidak bisa kita kerjakan, ya hanya bisa berdoa. Ya kalaupun apa gitu, yang nggak usah banyak banyak kata-kata gitu. Ketika kita berhubungan dengan orang lain, ya kalau memang belum bisa kita kerjakan, kita merenungkan di hadapan Tuhan. Terkadang ya hal-hal seperti itu bisa kita alamin dalam kehidupan kita. Tapi saat bahwasannya Tuhan sudah memerintahkan kita untuk menyatakan belas kasihan dan keadilan itu, ya kita lakukan dengan segala kerendah hatian dan juga dalam kasih. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan dan meneguhkan kita supaya kita melakukan hukum keadilan yang dari Allah. Tidak hanya sekedar kita tahu, tetapi kita praktekkan dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga untuk firman yang bisa kami dengarkan dan juga hamba tabur tanam pada pagi hari ini. Biarlah firman ini Bapa menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami. Terpuji, termulialah Engkau
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.